Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah teks suci itu bisa menjaga maknanya tetap utuh selama ribuan tahun? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah sistem kuno yang super jenius, semacam kode yang tersembunyi dalam syair. Namanya Kitab Imriti. Oke, jadi masalah besar apa sih yang sebenarnya coba diselesaikan sama kitab Imriti ini? Yuk kita bedah dulu masalah intinya. Bayangin deh tantangannya. Kita punya satu teks yang jadi pegangan jutaan orang. Bukan cuma buat 1-2 generasi, tapi buat 1000 tahun lebih. Gimana caranya kita mastiin pesannya itu nggak melenceng, nggak salah arti, dan tetap murni? Nah, ini tuh mirip banget kayak nulis source code komputer. Serius, di bahasa Arab klasik, kalau kita ubah satu aja tanda baca kecil yang namanya harokat, itu bisa bikin arti satu kalimat berubah total. Persis kayak salah taruh satu titik koma yang bikin seluruh program langsung crash. Jadi presisinya itu harus mutlak. Dan ini bukan masalah sepele loh. Kalau kita ngomongin konteks agama, salah dikit aja itu bisa mengubah sesuatu dari yang tadinya halal jadi haram, dari perintah jadi larangan. Wah, status hukum sama teologisnya bisa langsung jungkir balik 180 derajat. Kebayangkan, taruhannya tinggi banget. Terus, gimana dong caranya para ilmuwan zaman dulu bikin semacam protokol keamanan buat ngelindungin bahasa ini? Jawabannya, jenius banget. Mereka mengubah seluruh aturan tata bahasa jadi syair. Nah, solusinya itu ada di sebuah ilmu yang namanya Nahu. Anggap aja ini kayak sistem operasinya bahasa Arab. Nahu itu bukan cuma daftar aturan doang ya. Ini tuh sebuah kerangka logika yang super canggih buat mastiin tiap kata ada di posisi yang pas dengan fungsi yang pas biar makna yang dihasilin itu setajam silet. Disinilah letak kejeniusan Kitab Imriti. Bayangin aja, ini kayak edtech atau teknologi pendidikan dari zaman dulu. Kitab ini ngambil semua aturan Nahu yang, jujur aja, rumit banget, terus diubah jadi puisi yang indah, berirama, dan yang paling penting, gampang banget dihafal. Totalnya tuh ada sekitar 254 bait. Gila kan? Para santri itu secara tradisional ya hafal semuanya. Jadi seluruh sistem tata bahasa ini nempel di kepala mereka, bukan lagi kayak aturan kaku, tapi udah jadi melodi. Imriti ini jadi kayak jembatan krusial banget di kurikulum tradisional. Jadi para santri itu mulai dari dasar-dasar prosa dulu di kitab Al-Ajrumiyah, terus ilmu itu dikunci di kepala mereka pakai syairnya Imriti. Nah, kalau udah nguasain ini, baru deh mereka siap buat naik level ke analisis yang super kompleks di kitab Alfiyah. Tapi, sistem yang presisi banget ini, di zaman modern kayak sekarang, malah jadi dilema. Pertanyaannya gini, sistem ini tuh sebenarnya jadi jangkar yang menyelamatkan atau malah jadi penjara yang ngurung bahasanya di masa lalu? Oke, argumen yang pertama, sistem ini tuh fungsinya kayak jangkar. Dia nahan makna teks suci biar nggak hanyut ke bawah arus zaman, ke bawah perubahan budaya dan bahasa. Jadi pesannya tetap otentik, dari abad ke abad. Tapi, nah, disinilah konfliknya muncul. Jangan-jangan sistem pelindung yang super presisi ini malah nggak sengaja bikin tembok penghalang buat penutur modern? Tantangan ini namanya diglosia. Jadi, ada jurang yang lebar banget antara bahasa fusya, bahasa kitab yang formal, sama bahasa amiyah, bahasa gaul kita sehari-hari. Akibatnya apa? Ya, bisa jadi ada disconnect antara bahasa yang dipakai buat ibadah sama bahasa yang dipakai buat ngobrol di warung kopi. Nah, ini dia resikonya. Sistem ini kan harusnya jadi fondasi yang kokoh ya, bukan malah jadi pagar penjara yang misahin teks suci dari kehidupan orang-orang zaman sekarang. Oke, terus gimana dong caranya kita ngejembatanin jurang ini? Yuk kita intip beberapa cara baru yang keren buat ngidupin lagi ilmu kuno ini buat generasi sekarang. Kalau cara tradisionalnya kan, ya hafalan murni. Para santri ngafalin 254 bait itu. Tapi seringnya belum kebayang gimana cara pakainya di dunia nyata. Tapi sekarang, wah muncul pendekatan-pendekatan baru yang seru banget. Kalau Imriti itu ibarat hardware-nya yang solid. Metode-metode modern ini tuh software-nya, user interface-nya yang baru, yang bikin jadi lebih asik. Kita ngomongin soal aplikasi interaktif, mind map digital, bahkan pakai sistem gamification. Biar kebayang bedanya, gini deh. Dulu mungkin kita cuma disuruh ngapalin definisi subjek itu apa. Sekarang kita dikasih artikel berita terus ditantang. Coba cari semua subjek di artikel ini dan jelasin fungsinya apa. Jadi fokusnya geser, bukan lagi apa aturannya, tapi kenapa aturan ini penting. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita balik ke pertanyaan utamanya. Jadi, sebetulnya apa sih peron kitab Imriti ini? Apa esensinya? Mungkin analogi yang paling pas buat ngejelasin ini adalah sistem Nahu yang diajarin lewat Imriti itu fungsinya kayak
penjaga gerbang intelektual. Terus, gerbang ini jagain apa? Dia ngelindungin teks dari para pencuri makna. Orang-orang yang mungkin sengaja melintir bahasa buat agenda pribadi atau politik. Gerbang ini mastiin kalau tafsir itu harus didasarkan pada ilmu yang objektif. Jadi yang dihormati itu keahliannya, bukan statusnya. Tapi, ini dia pertanyaan terakhir yang penting banget. Apa risikonya kalau gerbang ini dijaganya terlalu ketat? Nah, disinilah kita butuh keseimbangan. Otoritas buat menafsirkan hukum secara formal, ya itu memang butuh keahlian teknis level MRD. Tapi, akses spiritual buat merenungkan makna teksnya itu harus terbuka buat semua orang. Tujuannya itu kayak ngelindungin isi rumah, tapi pintunya tetap kebuka. Jadi, pada akhirnya, kitab Imriti itu bukan tembok, tapi sebuah gerbang. Sebuah sistem kuno yang jenius, yang dirancang bukan cuma buat ngelindungin pesan, tapi juga buat mastiin kehangatan di dalamnya itu bisa terus dirasain sama setiap generasi. Karena gerbang itu memang harus melindungi rumah dari pencuri makna, tapi jangan sampai dikunci serapat-rapatnya sampai kita sendiri nggak bisa ngerasain kehangatan di dalamnya.